Oke, shalom dan selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan acara kita pada malam ini, yaitu Kiwi Jawab. Pada malam ini kita akan membahas bagian yang ketiga dari pengakuan iman rasuli. Minggu pertama kita sudah membahas mengenai pendahuluan. Minggu kedua kita sudah belajar mengenai aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan malam ini kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga. Jadi malam ini kita akan membahas pernyataan-pernyataan lanjutan dari The Creed, ya, atau pengakuan rasuli. Ya, minggu yang lalu sekali lagi kita sudah membahas mengenai aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada kata pencipta langit dan bumi ini. Pencipta langit dan bumi. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab dengan tegas dan konsisten menyatakan bahwa Allah adalah sang pencipta. Di dalam bahasa Inggris digunakan kata the creator. Hal ini bisa kita jumpai di dalam beberapa teks kitab suci. Contohnya di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di dalam Yesaya 42 ayat 5, di sana dikatakan, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Di sini kita lihat pengakuan yang konsisten. Kitab Kejadian mengatakan Allah adalah pencipta. Kitab Yesaya juga mengatakan bahwa Allah adalah pencipta. Di bagian lain dari kitab Yesaya juga dikatakan seperti ini, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Sekali lagi di sini, ada penegasan Allah sebagai pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya. Dan bukan hanya di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru kita juga menjumpai pernyataan yang senada. Di dalam Wahyu 10 ayat 6 dikatakan, dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Di dalam kitab Wahyu ini sekali lagi kita mendapatkan penegasan. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi sekali lagi, Alkitab secara tegas, secara konsisten, berbicara mengenai who. Who itu maksudnya siapa. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang disebut sebagai Bapa yang Maha Kuasa. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Allah menciptakan langit dan bumi? Ini sebuah pertanyaan yang nggak mudah untuk dijawab. Ada sebuah pertanyaan. Dunia dengan ketidaktaatannya, pemberontakannya, dan ketidakbersyukurannya pasti membawa kesedihan yang tak terhingga ke dalam hati Allah. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Allah menciptakan dunia dan umat manusia kalau hanya untuk membuat dirinya sendiri menderita? Nah, itu suatu pertanyaan yang tidak gampang untuk dijawab. Pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab dengan penuh keyakinan dan penuh kepastian. Karena untuk menjawab hal ini, menjawab pertanyaan ini melibatkan pembacaan misteri pikiran Tuhan. Dan siapa yang dapat memahami pikiran Tuhan? Jadi kita tidak bisa mempunyai jawaban yang pasti. Kenapa sih Tuhan itu menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Di mana di dalamnya ada manusia. Di mana di dalamnya ada malaikat-malaikat yang tidak taat. Ya, kalau kita pikirkan dalam-dalam, yang ngapain ya Allah menciptakan mereka? Yang justru kalau kita betul-betul dalami itu, ujung-ujungnya lebih banyak menyakiti hati Allah. Ya, kenapa Allah menciptakan hal yang semacam ini? Nah, sekali lagi tidak ada jawaban yang gampang, tidak ada jawaban yang pasti, karena di dalamnya, sekali lagi, untuk menjawab pertanyaan ini melibatkan pembacaan misteri pikiran Tuhan. Namun demikian, kita dapat menyatakan bahwa kasih atau love
ada alasan di balik penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya. Kalau kita belajar pemahaman teologi Kristen dengan baik, kita bisa mendapati bahwa esensi dan pusat dari konsepsi atau gagasan Kristen tentang Allah adalah bahwa Allah itu kasih. Dan yang namanya kasih itu harus melibatkan tindakan mengasihi. Kasih itu melibatkan tindakan mengasihi. Dan lebih jauh lagi, kasih tidak akan pernah lengkap dan sempurna sampai pribadi yang memberi kasih itu mendapatkan kasih. Atau kalau saya kalimatkan dengan kalimat saya di PowerPoint ini, ia dikasih. Jadi, sekali lagi, kasih tidak akan pernah lengkap dan sempurna sampai pribadi yang mengasihi itu mendapatkan kasih. Oleh karena itu, kita dapat dengan berani mengatakan bahwa bagi Allah, penciptaan itu dalam tanda kutip adalah sebuah kebutuhan. Di dalam keberadaannya, ia membutuhkan orang-orang yang dapat ia kasihi dan yang akan mengasihi dia. Nah, inilah alasan dibalik penciptaan. Jadi Allah itu kasih. Dan yang namanya kasih itu harus melibatkan adanya tindakan mengasihi pada sesuatu yang ada di dalam dirinya. Dan kasih itu akan sempurna jikalau kita bukan hanya memberi kasih, namun kita juga menerima kasih. Demikian juga kalau kita lihat bahwa Allah, kita bisa mengatakan bahwa bagi Allah, penciptaan adalah sebuah dalam tanda kutip kebutuhan. Tanda kutip ini penting. Di dalam keberadaannya, ia membutuhkan orang-orang yang dapat dia kasihi. Dan yang akan mengasihi dia. Itulah sebabnya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dengan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Allah bisa melakukan tindakan kasih, dan sebaliknya ada sebuah potensi di mana dia dapat menerima kasih dari pribadi atau dari sesuatu yang diciptakannya. Nah, itulah jawaban terhadap pertanyaan mengapa Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang berikutnya, hal yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, dalam kaitannya dengan kata pencipta langit dan bumi. Kalau yang kedua tadi kita mencoba untuk menjawab pertanyaan, mengapa Allah menciptakan langit dan bumi? Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan berikutnya yang akan kita coba jawab adalah, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Nah, jawaban pertanyaan bagaimana Allah menciptakan dunia, katakan langit dan bumi dan segala isinya, tidak bisa kita temukan secara detail, secara terperinci. Memang betul ada catatan-catatan di dalam kitab Kejadian, khususnya Kejadian pasal 1. Namun apakah bagian tersebut harus ditafsir sebagai sesuatu yang harafiah, masih menjadi bahan perdebatan sampai hari ini di antara para penafsir kitab suci. Apakah kita harus menafsirkan Kejadian pasal 1 itu sebagai sesuatu yang harafiah seperti itu, atau itu harus dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya simbolik? Sampai hari ini masih terjadi perdebatan yang cukup kencang ya. Meski kebanyakan penafsir-penafsir Alkitab modern, penafsir Alkitab masa kini, lebih menyukai penafsiran yang sifatnya non-harfiah. Ya. Lalu yang bisa kita katakan secara pasti adalah bahwa Allah Alkitab itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tentang bagaimananya itu sekali lagi tidak ada gambaran-gambaran yang detail. Nah, mungkin bidang-bidang ilmu yang lain yang bisa menjawabnya dengan lebih baik. Sains mungkin bisa menjawabnya dengan lebih baik.
Namun ada hal yang pasti lagi yang bisa kita katakan dalam kaitannya dengan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu bukan hanya sekali saja kemudian ya selesai. Gitu. Banyak dari antara kita yang berpikir seperti itu. Allah digambarkan sebagai Allah yang sekedar menciptakan langit dan bumi ini sekali saja, nah kemudian menciptakan hukum-hukum alam, dan kemudian membiarkan langit dan bumi berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam. Mirip seorang pembuat jam yang membuat jam, sesudah jam itu jadi, ya kemudian dibiarkan jalan sendiri. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Allah itu seperti itu. Yang mencipta sekali, selesai. Dan kemudian membiarkan dunia itu berjalan. Yang menciptakan sekali itu maksudnya apa? Yang menciptakan sekali sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 itu. Kemudian selesai. Begitu Sabat, hari ke-7, ya dia sudah nggak ngurusin pencipta, nggak ngurusin penciptaan lagi. Ini suatu pemahaman yang menurut saya kurang benar. Allah Alkitab adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Bahkan dalam kesan tertentu, Allah ini masih terus mencipta hingga hari ini. Jadi dia tidak hanya sekali saja mencipta, lalu kemudian ya selesai, berhenti. Gitu. Ada satu ayat yang mungkin bisa kita jadikan referensi di sini. Mazmur 102 ayat 19, di sana dikatakan, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian. Dan bangsa yang diciptakan nanti. Ada penciptaan yang belum terwujud. Bangsa yang akan diciptakan nanti. Ya. Jadi di sini kita mendapatkan gambaran bahwa penciptaan itu bukan sebuah aksi sekali jadi, gitu. Tapi aksi yang berlangsung terus, continuous. Dan kalau kita perhatikan gagasan bahwa Allah ini terus mencipta, ini sejalan dengan temuan-temuan di sains. Sains berbicara mengenai lahirnya bintang-bintang baru. Sains berbicara mengenai kemunculan spesies-spesies baru. Nah, ini sesuatu yang cukup menarik ya untuk dilihat. Dan pada satu sisi, ya, di sini kita melihat ada kesejajaran dengan sebagian lah dengan apa yang kita sebut dengan teori evolusi. Nah, teori evolusi yang dipelajari oleh mereka-mereka yang belajar biologi. Jadi sekali lagi, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada gambarannya detail. Sains mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih baik. Alkitab bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan siapa yang mencipta dunia, mengapa Allah mencipta dunia, namun bagaimana dunia dicipta secara detail, terperinci. Mungkin sains bisa memberikan jawaban yang lebih baik. Tapi yang bisa kita katakan dengan pasti adalah bahwa Allah terlibat di dalam proses penciptaan tersebut. Dan proses penciptaan tersebut tidak boleh difahami di dalam kerangka pemikiran para penganut deisme. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Allah menciptakan langit dan bumi sekali dan kemudian menaruh hukum-hukumnya dan membiarkan langit dan bumi itu berjalan. Seperti seorang pencipta jam, menciptakan jam dan kemudian setelah selesai, dia membiarkan jam itu berdiri. Itu pemahaman yang disebut dengan deisme. Nah, jadi pemahaman Kristiani bukan seperti itu. Allah digambarkan sebagai Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya, mendampingi penciptaannya, dan bukan hanya mendampingi ciptaannya, tapi masih terus mencipta. Oke. Lalu yang berikutnya adalah hubungan antara Allah dan ciptaannya. Bagaimana Allah menjalin hubungan dengan ciptaannya? Nah, sekali lagi, hubungan Allah dengan ciptaannya bukanlah hubungan yang sifatnya deistik, deisme, ya, seperti yang diyakini oleh para penganut paham deisme. Jadi hubungannya adalah Allah sebagai pencipta pada awalnya, dan kemudian Allah menaruh hukum-hukum alam, dan kemudian membiarkan ciptaannya berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam itu. Selesai, ditinggalkan. Seperti seorang tukang jam, membuat jam, dan sesudah jam itu jadi dibiarkan jalan begitu saja.
Di dalam pemahaman Kristiani, Allah bukanlah Allah yang seperti itu. Kemudian ada pemahaman lain yang disebut dengan panteisme. Panteisme mengatakan segala sesuatu di dalam ciptaan adalah Allah. Allah dan ciptaan itu tidak dapat dibedakan. Segala sesuatu adalah Allah. Sapi adalah Allah. Aku adalah Allah. Batu adalah Allah. Segala sesuatu adalah Allah. Nah, ini pemahaman yang juga tidak tepat. Pemahaman yang lebih tepat, pemahaman yang lebih Kristiani, sebagaimana kita jumpai di dalam Alkitab adalah apa yang saya sebut dengan teisme klasik, yang mengatakan bahwa Allah terlibat dalam dunia. Allah tidak meninggalkan dunia, seperti yang saya katakan tadi. Allah tidak pernah meninggalkan dunia. Allah terlibat di dalam dunia. Namun pada saat yang sama, dia juga berada di atas dan di luar dunia. Dia terlibat dalam dunia, namun demikian, pada saat yang sama, dia berada di atas dan di luar dunia. Dia tidak dikuasai oleh dunia, dia tidak dikontrol oleh dunia, namun dia menguasai dan mengontrol, mengendalikan dunia. Jadi dunia tidak menguasai Allah, tapi Allah yang menguasai dunia. Dunia tidak berkuasa atas Allah, Allah yang berkuasa atas dunia. Nah, itulah Allah terlibat di dalam dunia, namun pada saat yang sama dia juga berada di atas dan di luar dunia. Di dalam pemahaman teologi ini kerap kali dikatakan sebagai Allah yang imanan, Allah yang dekat, Allah yang hadir di dalam ciptaannya, imanan, namun juga pada saat yang sama dia adalah Allah yang transcendence, Allah yang berbeda dari dunia, Allah yang berada di atas dan di luar dunia. Itu yang disebut dengan transcendence, Allah yang berbeda dari dunia, Allah yang berbeda dengan kita. Nah, inilah pemahaman yang penting yang perlu untuk kita pahami ketika kita mendengar pernyataan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan kalimat pertama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi saya sudah memperinci, mendetail pernyataan-pernyataan tersebut sehingga Anda memiliki kedalaman pada waktu Anda membaca bagian-bagian tersebut. Dan sekarang kita akan membaca pernyataan yang kedua yang mengatakan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Jadi poin pertama berbicara mengenai Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Poin yang kedua berbicara mengenai Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Mari kita akan dalami pernyataan ini. Jadi kita mulai dengan kata Yesus. Yesus adalah nama yang cukup umum pada abad pertama. Yesus adalah kata Yunani untuk kata di dalam bahasa Ibrani Yosua. Jadi Yosua itu sebenarnya sama dengan Yesus. Jadi orang yang namanya Yosua, yaitu sebenarnya orang itu namanya Yesus. Yosua adalah bahasa Ibrani, Yesus adalah bahasa Yunani. Menarik sekali di dalam karya penulis Yahudi, Yosefus, itu disebutkan ada 20 nama Yesus. Dan 10 di antara nama-nama Yesus tersebut dipercaya hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah nama yang umum. Kalau di antara sahabat-sahabat kita yang beragama Islam, nama Muhammad itu adalah nama yang umum. Kan banyak orang namanya Muhammad Ali, Muhammad siapa lagi, dan macam-macam. Demikian juga Yesus itu sebenarnya juga nama yang cukup umum. Pada abad pertama, kalau zaman sekarang itu kalau di Indonesia nama Yesus itu kan nggak umum. Jadi jarang sekali kita jumpai nama Yesus. Kalau di Meksiko sana banyak. Yesus, tapi kalau di Indonesia jarang. Nah, kalau di Yahudi sendiri, di antara orang-orang Yahudi sendiri pada abad pertama, nama Yesus adalah nama yang umum. Di dalam zaman Perjanjian Baru sendiri, di dalam Alkitab, kita menemukan nama Yesus Justus. Nanti Anda buka di dalam Kolose 4 ayat 11. Di situ nanti Anda ketemu nama orang yang namanya Yesus Justus.
Dan kemudian ada lagi orang yang namanya Bar Yesus. Bar Yesus ini adalah seorang penyihir dan nabi palsu yang berasal dari Pafos. Yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6. Jadi sekali lagi, Yesus adalah nama yang cukup umum. Nah, lalu apa yang bisa kita tarik di sini? Yang bisa kita tarik di sini adalah bahwa deskripsi mengenai nama Yesus yang muncul di dalam pengakuan iman rasuli, bagian yang katakanlah pernyataan yang kedua ini, pernyataan yang kedua yang penting aku percaya kepada Yesus. Ya. Jadi kata Yesus itu memberi kepada kita sebuah gambaran bahwa gereja mula-mula itu mengakui bahwa Yesus itu bukan saja Allah secara utuh, Allah secara penuh, 100% God, itu loh. Dia juga difahami, dia juga dipercayai sebagai 100% manusia, manusia seutuhnya. Jadi, gereja mula-mula bukan hanya percaya bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah, tapi gereja mula-mula juga percaya bahwa Yesus itu sepenuhnya adalah manusia. Yang lain dibuktikan dengan penggunaan nama Yesus. Nama yang umum. Yang gampang dijumpai di mana saja pada waktu itu. Nah, kita akan melihat bahwa kata Yesus, aku percaya kepada Yesus, itu dilanjutkan dengan kata Kristus. Nah, Kristus itu adalah kata Yunani untuk Mesias. Dan di dalam pemahaman orang-orang Yahudi, Mesias adalah raja yang diurapi Allah. Bukan hanya sekedar raja, tetapi raja yang diurapi oleh Allah. Yang akan membawa pemerintahan Allah. Yang akan membawa pemerintahan Allah. Dan di dalam dirinya sendiri, sejarah umat Allah akan disempurnakan. Dan semua janji Allah itu akan digenapi. Wow, ini luar biasa. Jadi orang Yahudi sampai hari ini, mereka-mereka yang belum percaya Yesus masih menantikan Mesias. Karena Mesias bagi mereka adalah raja yang diurapi. Yang akan mendatangkan kerajaan Allah. Yang akan membawa sejarah umat Allah ini jadi sempurna. Yang akan membawa semua janji Allah ini akan digenapi. Ini pribadi yang luar biasa sekali. Dan di sini kita melihat gambaran Yesus sebagai Mesias. Sebagai pribadi yang luar biasa seperti itu. Gambaran Yesus sebagai orang yang sempurna. Gambaran Yesus sebagai orang di mana sejarah mengalami atau menemukan kesempurnaan. Tanpa adanya Mesias, tanpa adanya Kristus, sejarah itu tidak lengkap. Bahkan kalau di antara orang-orang Yahudi, ada sebuah keyakinan bahwa seluruh waktu dan peristiwa yang ada di dunia ini dibuat sedemikian rupa untuk menyambut kedatangannya. Karena dia adalah pribadi yang luar biasa. Tanpa dia sejarah nggak lengkap. Tanpa dia janji-janji Allah tak akan tergenapi atau tidak akan terrealisasi. Tanpa dia kerajaan Allah tidak akan datang. Jadi Mesias ini pribadi yang sangat-sangat penting. Tokoh sentral di dalam sejarah. Fokus dari sejarah. Klimaks dari sejarah. Jadi di sini kita melihat gambaran Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah pribadi yang penting di dalam sejarah. Yesus itu adalah fokus dan klimaks dari sejarah. Jadi jangan heran kalau kemudian kita lihat di dalam kalender kita ada istilah tahun 100 sebelum Masehi. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris kan bukan sebelum Masehi. Tapi tahun istilahnya 100 years before Christ BC. Dan kemudian 100 tahun sesudah Masehi, tulisannya 100 years Anno Domini. Anno Domini itu artinya tahun Tuhan. Jadi 100 tahun sesudah Yesus dilahirkan. Jadi kalau sudah lihat sekarang, kalender dunia ini pun ya
mau nggak mau secara nggak langsung mengakui bahwa Yesus itu adalah pribadi yang terpenting di dalam sejarah. Karena buktinya ya kalender dunia ini ya ditentukan oleh kelahiran Yesus tadi. Sehingga ada istilah BC dan AD dalam bahasa Inggris. 100 tahun sebelum Kristus, 100 tahun sesudah Kristus. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Oke. Kalimat yang selanjutnya yang kita lihat adalah dan kepada Yesus Kristus. Kita sudah membahas Yesus, kita sudah membahas Kristus. Yang berikutnya adalah anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Di sini kita diperlihatkan hubungan yang unik di antara Kristus dan Allah Bapa Sang Pencipta. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam bagian ini, anaknya yang tunggal. Only son. The only son dalam bahasa Inggris. The only son. Kristus itu adalah the only son, itu putra satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada putra-putra yang lain. The only son. Jadi, Kristus memiliki hubungan yang unik dengan Bapa. Jadi, apa artinya? Kalau begitu, sebutan anaknya yang tunggal ini bagi kita semua. Yang pertama, gelaran anak Allah itu bukanlah gelaran yang diperoleh oleh Yesus. Bukanlah gelaran yang diperoleh Yesus. Jadi maksudnya ya gelar itu adalah gelar yang dimiliki oleh Yesus karena hakikat Yesus. Dalam bahasa Inggris, his very being itu adalah Son of God. Jadi dia mendapat sebutan anak Allah itu bukan oleh karena dia dalam tanda kutip punya prestasi yang luar biasa. Oleh karena menunjukkan karakter dan ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Bukan. Bahkan sebelum dia menunjukkan karakter yang luar biasa, menunjukkan ketaatan yang luar biasa, dia sudah anak Allah. Nah, ini yang penting sekali. Di belakangan ini di YouTube itu sepertinya ada banyak usaha untuk mendevaluasi. Mendevaluasi itu menurunkan derajat Kristus. Kristus hanya dianggap sebagai manusia biasa yang oleh karena prestasi yang luar biasa, taat luar biasa, akhirnya derajatnya dinaikkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Nah, bukan itu, saudara-saudara sekali. Gelar anak Allah bukanlah gelar yang diperoleh oleh Yesus. Gelar itu adalah gelar yang dimiliki oleh Yesus karena hakikatnya. His very being. Dari kekal sampai kekal dia adalah anak Allah. Dia tidak pernah menjadi anak Allah karena dia adalah anak Allah. Jadi ya kata hati-hati ini ya. Dia tidak pernah menjadi anak Allah. Saya mendengar ada YouTube dari seorang pendeta besar yang sepertinya ngawur ke sini. Nah, itu jadi dari kekal sampai kekal dia adalah anak Allah. Dia tidak pernah menjadi anak Allah. Jadi gelar itu selalu melekat dalam diri Yesus dari kekal sampai kekal. Dari kekal sampai kekal Yesus adalah anak Allah. Ini harus saya tegaskan. Tidak pernah ada waktu di mana Yesus itu bukan anak Allah. From eternity to eternity, He is the Son of God. Tidak ada waktu di mana dia bukan anak Allah. Ya. Berikutnya, gelar anak Allah juga menunjukkan dua sisi yang paradoks. Paradoks itu adalah sesuatu yang kelihatannya berlawanan, tetapi sebenarnya ya namanya aja kelihatan berlawanan. Namun sebenarnya enggak. Ya, bisa difahami. Jadi gelar anak Allah menunjukkan dua sisi yang paradoks di dalam diri Yesus. Gelaran atau sebutan lah. Gelar atau sebutan ya. Ini bahasa itu sangat-sangat terbatas sekali. Jadi sebutan anak Allah menunjukkan dua sisi yang kelihatannya berlawanan.
bertolak belakang, kelihatannya kontradiktif. Namun sebenarnya enggak. Nah, makanya disebut dengan paradoks. Nah, jadi anak Allah, gelar anak Allah itu atau sebutan anak Allah itu pada satu sisi menunjukkan kesetaraan, dan pada satu sisi yang lain menunjukkan subordinasi. Oke, saya jelaskan. Kesetara. Anak dan bapak itu punya hubungan yang setara. Beda dengan hubungan, katakanlah hamba Tuhan. Hamba dan Tuhan itu nggak setara. Ya, apalagi di abad pertama, yang namanya budak itu tidak setara dengan Tuhan. Tapi kalau dikatakan anak dari Tuhan dan Tuhan itu setara. In some way. Punya derajat yang sama. Mereka bukan budak. Nah, jadi anak dan bapak itu punya hubungan yang setara. Nah, dan namun pada saat yang sama, di sana ada subordinasi. Di sana ada subordinasi. Subordinasi itu seperti ada tingkatan. Seperti ada sesuatu yang lebih tinggi, ada sesuatu yang lebih rendah. Jadi, kalau kita perhatikan, saya dan anak saya itu punya hubungan yang setara. Anak saya bukan hamba saya. Punya hubungan yang setara, namun di dalam kesetaraan hubungan itu ada subordinasi. Anak saya menghormati saya. Demikian pula, Yesus digambarkan menghormati Bapa. Namun kata menghormati ini jangan kemudian difahami sebagai sesuatu yang ketidaksetaraan, sesuatu yang menggambarkan dia lebih rendah, tidak. Nah, inilah sesuatu yang menarik di balik kata anak Allah. Pada satu sisi ada kesetaraan di antara Yesus dan Bapa, pada sisi yang lain ada subordinasi. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes kita membaca Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa itu setara. Namun di dalam Yohanes 14 ayat 28 kita mendengar kata Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar daripada aku. Ini ada subordinasi. Seperti ada tingkatan yang lebih tinggi dari Bapa. Nah, ini yang kita sebut dengan paradoks. Dua sisi yang kelihatannya berlawanan namun sebenarnya tidak. Dan di dalam kata anak Allah inilah kita bisa menjumpai paradoks itu. Anak dan Bapa setara di dalam hakikat. Setara. Namun di dalam, katakanlah, di dalam diri mereka sendiri itu seperti ada subordinasi. Tingkatan-tingkatan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas pernyataan yang selanjutnya. Tuhan kita. Kembali kepada pernyataan iman. Kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita. Ya, kita telah belajar Yesus, kita telah belajar Kristus, Sang Mesias, kita telah belajar anaknya yang tunggal, dan yang terakhir, Tuhan kita. Tuhan kita. Kata Tuhan. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata kurios. Kurios itu dipakai hampir 600 kali di dalam Perjanjian Baru. Lalu bagaimana kita memahami kata kurios atau kata Tuhan itu? Kata kurios menurut saya mengandung 3 makna yang cukup penting untuk kita pahami bersama-sama pada malam ini. Yang pertama adalah kata kurios itu berarti absolute ownership. Absolute ownership itu maksudnya kepemilikan total. Jadi seseorang yang mengaku Yesus sebagai kurios, sebagai Tuhan, itu menyerahkan dirinya sepenuhnya sebagai milik Kristus, sebagai milik Yesus. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhanku, itu berarti bahwa Anda telah menyerahkan diri Anda sepenuhnya menjadi milik Yesus. Jadi jangan gampang ngomong adalah Yesus adalah Tuhanku, kalau nggak ngerti. Implikasinya luas sekali, saudara-saudara sekalian. Implikasinya dalam sekali. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhanku, nah di situ
terdapat pengertian bahwa Anda menyerahkan diri Anda sepenuhnya kepada Yesus. Dan sebagai pemilik sepenuhnya atas hidup Anda, Tuhan berhak melakukan apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus menyebut Dia sebagai Tuhan? Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, di sana jelas bahwa kita harus menyebut Dia sebagai Tuhan karena kita telah dibeli dengan lunas. Jadi kalau Anda membaca 1 Korintus 6 ayat 19-20, di sana Rasul Paulus menggunakan gambaran pasar budak. Kita ini ibarat budak-budak. Dan Tuhan telah membeli kita dengan lunas. Oleh karena kita telah dibeli dengan lunas, yang wajiblah kita menyebut Dia sebagai Tuhanku. Tuanku. Why? Because He has purchased us. Ya, karena Dia sudah membeli kita dengan lunas. Dan ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhanku, kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangannya. Apa yang Dia maui, ya terjadilah. Sudib, betul. Kata kurios, di dalamnya ada gagasan kepemilikan total, absolute ownership. Yang kedua, gagasan di balik kata kurios itu mengandung arti Kristus menjadi Tuhan secara total. Di dalam bahasa Inggris ada kata absolute mastery. Sebagai Tuhan, Yesus punya kendali secara absolut. Punya kontrol secara absolut. Kontrol secara total. Sebagai Tuhan, Dia dapat menuntut ketaatan total dari setiap orang yang percaya. Dia memegang kendali sepenuhnya. Dan Dia berhak untuk menuntut ketaatan total pada setiap orang yang percaya. Namun perhatikan, absolute mastery ini seharusnya terjadi bukan oleh karena ketakutan, melainkan karena kasih dan ucapan syukur sebagai balasan terhadap kasih Kristus yang tidak terukur. Jadi mengingatkan saya pada sebuah cerita di masa Amerika masih menjalankan perbudakan lah ya. Anda pernah lihat itu film-film orang-orang kulit hitam diperbudak, diperjualbelikan, ditindas, dianiaya, diperlakukan tidak lebih daripada sebuah barang. Ada seorang presiden Amerika yang namanya Abraham Lincoln. Kemudian membeli seorang gadis kulit hitam dari pasar budak dalam tanda kutip. Dan sesudah dia membeli, gadis tersebut mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan telah membeli saya. Dan Presiden Abraham Lincoln mengatakan, aku membelimu untuk membebaskan kamu. Sudah, pergilah kemana saja kamu mau pergi. Namun gadis tersebut mengatakan, aku tidak mau pergi. Aku mau ikut Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, sebagai ucapan terima kasihku. Nah, demikian pula kita menyebut Yesus Kristus sebagai kurios, di mana di dalamnya ada makna Dia menjadi Tuhan secara total atas hidup kita. Kita mengizinkan Dia memegang kendali hidup kita secara absolut. Kita mau taat pada Dia, bukan oleh karena kita takut. Tapi seperti gadis ini, kita melakukannya karena
cinta kita. Karena ucapan syukur kita sebagai balasan terhadap kasih Kristus yang tiada terukur. Dia membeli kita bukan dengan emas dan perak. Dia membeli kita dengan darahnya sendiri. Dengan hidupnya. Suatu yang luar biasa. Aspek ketiga yang hendak kita bahas balik kata kurios adalah keilahian yang absolut. Absolute deity dalam bahasa Inggris. Kata kurios di dalam Septuaginta, Septuaginta itu adalah terjemahan Alkitab Ibrani ke bahasa Yunani. Jadi dulu banyak orang-orang Yahudi diaspora yang tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Jadi sebelum Yesus lahir itu ada orang-orang Ibrani yang diasporik, ya seperti ya contohnya saya ini kan Cina, dia keturunan dari Cina diaspora. Yang disebut dengan OCBC, orang Cina bukan Cina. Orang Cina yang tidak bisa berbahasa Cina. Nah, pada masa yang lalu itu ada orang-orang Yahudi yang sudah nggak bisa lagi berbahasa Yahudi. Tidak bisa lagi berbahasa Ibrani. Terus sebabnya kemudian Alkitab bahasa Ibrani itu harus diterjemahkan dalam bahasa Yunani, bahasa yang dipakai sebagai bahasa pergaulan yang paling luas waktu itu di dalam dunia yang dikenal. Nah, hasil terjemahan itu disebut kata kurios di dalam Septuaginta itu terjemahan dari kata YHWH, Yahweh. Jadi yang menyebut Yesus sebagai kurios jelas merupakan pengakuan secara eksplisit terhadap keilahian Yesus Kristus. Nah, itu yang perlu untuk kita pahami. Jadi belakangan kan ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Allah adalah juru selamat. Berdasarkan Mazmur pasal 27. Allah adalah terangku dan keselamatanku. Nah, namun kita tahu persis bahwa di dalam perjanjian lama, Allah yang disebut dengan Yahweh, itu diterjemahkan, kata Yahweh ini diterjemahkan dengan kata kurios. Dan Yesus disebut sebagai kurios. Jadi menyebut Yesus sebagai kurios jelas merupakan pengakuan secara eksplisit bahwa dia bukan hanya sekedar manusia. Dia adalah Allah. Nah, itulah pembahasan kita pada malam ini. Kiranya pembahasan pada malam ini bisa menolong kita untuk memahami Allah sebagai pencipta langit dan bumi, dan kita bisa paham mengenai jati diri Yesus dengan lebih baik.